Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton, pemirsa channel YouTube ini. Kali ini kita bikin video konten untuk kalian semua. Untuk yang muda, emak-emak, ayah bunda. Video ini mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga video ini bisa membuat kita semua insya Allah gitu ya termotivasi untuk berjuang meraih mimpi. Namun jika video ini disukai, kita akan bikin lagi video. Saya bersama tim akan bikin lagi video, dan video tersebut ya tentu bisa ada jika didukung oleh like, share, komen, dan subscribe. Baik, hari ini video yang pertama adalah tukang cuci dan mimpinya. Saya Artika. Izinkan berbagi kisah di sini. Kisah perjuangan kuliah yang laksana ada di kondisi perang. Banyak sekali hambatan, cibiran dan ujaran tetangga di kampung yang menyatakan bahwa Artika tidak mungkin bisa kuliah, tidak mungkin bisa lulus kuliah, apalagi mendapatkan pekerjaan yang bagus. Ketika SD, sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara, saya anak yang manja, saya anak yang bodoh. Ranking kelas saya berada di nomor bawah, 29 dari 32 siswa, nomor 4 yang terbawah. Saya sangat manja, senang bermain dan malas belajar. Masuk kelas 3 SD, ayah saya meninggal dunia. Kemudian semua kondisi finansial berubah drastis. Ibu banyak terlilit hutang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dan seusiaku kelas 3 SD sudah tahu betapa susahnya ibu membesarkan kami bertiga. Namun di benak saya saat itu, bagaimanapun caranya saya harus tetap sekolah. Mas Ade kakak saya lah yang menjadi perubah hidup saya. Mas Ade menjadi sangat berbeda sejak ayah meninggal. Jadi lebih perhatian ke saya sebagai adik. Mulai dari memberikan nasihat, motivasi, semangat, dan mendampingi belajar. Dari mengerjakan PR hingga mendampingi belajar setiap harinya. Melihat keseriusan Mas Adi, saya mulai mentargetkan diri. Saya harus selalu menjadi yang terbaik. Mulailah saya belajar dengan rajin, membagi waktu antara berjualan, membantu ibu, dan pergi ke sekolah. Sebelum ke sekolah, saya lebih dahulu antar jajan ke warung-warung. Hingga sampai sekolah, sering saya terlambat masuk kelas. Hal ini berlangsung sampai SMA. Alhamdulillah, prestasi terbaik di kelas selalu diraih, sehingga dapat beasiswa prestasi sejak kelas 3 SD, SMP, dan SMA. Hingga saatnya tiba kelulusan SMA, sebagian siswa sudah diarahkan guru PP untuk memilih PTN sesuai minatnya. Dan alhamdulillah,
Saya diterima di UNS jurusan psikologi dan UT jurusan Visipol dengan beasiswa bidik misi. Buru-buru saya pulang mengabarkan ibu dan kakak perihal pengumuman bahagia ini. Namun ternyata saya harus menyembunyikan rasa bahagia, menelan impian, dan menekan kegembiraan. Karena ibu dengan tangisannya menyatakan tidak mampu membiayai kuliah saya. Saya pun tidak berani merajuk maupun sekedar memelas. Ibu sudah sangat susah hidupnya. Sebagai anak saya harus mengerti keadaan ibu. Selanjutnya, kemudian saya mengandalkan salat tahajud dan salat Tuhan untuk meminta pertolongan Allah. Saat itu, doa dan harapan yang terus terucap adalah keinginan agar bisa dikabulkan Allah kesempatan untuk kuliah. Alhamdulillah, takdir kuliah akhirnya bisa didapat dari tawaran Pak D di Tegal. Syaratnya kuliah di Tegal dan ikut tinggal di rumah Pak D. Mulailah kisah kuliah saya di kampus Poltekkes Kemenkes Prodi D3 Keperawatan Tegal. Dulu kampus Akpra Pemkot Tegal. Setahun kuliah dengan mengikut Pak D bukan hanya kemudahan yang ditemui, namun diiringi juga dengan kerja keras, memposisikan diri sebagai keponakan yang harus bisa berterima kasih. Dalam hati yang terdalam, walaupun harus kerja keras membagi waktu kuliah, belajar, dan berkhidmat sebagai keponakan, saya bersyukur Pak D telah membuka jalan takdir saya untuk hidup lebih baik. Terima kasih atas semua kebaikan Pak D. Sampai kemudian, karena suatu keadaan yang harus diputuskan, saya mulai ngekos di depan kampus. Alhamdulillah kos dekat, sehingga cukup berjalan untuk sampai kampus. Sejak awal tekad untuk mendapatkan beasiswa prestasi sangat gigih saya kejar. Ya, kampus Poltekkes Kemenkes ada beasiswa prestasi dan ada juga beasiswa miskin. Walau saya miskin, saya ingin meraih beasiswa prestasi. Ini wujud syukur saya atas kebaikan kampus dan juga para dosen. Saya harus menunjukkan saya tanggung jawab dengan berprestasi. Alhamdulillah, selama kuliah saya mendapatkan beasiswa prestasi ini karena ranking saya selalu peringkat 1, 2, atau 3. Saat pulang ke kampung, saya selalu menyampaikan ke ibu bahwa saya dapat beasiswa. Sehingga semuanya cukup. Ini kusampaikan agar ibu bahagia.
dan tidak pusing memikirkan biaya hidup saya. Ibu sudah sangat capek berjualan di pasar, namun tidak cukup untuk membiayai saya kuliah. Lalu, bagaimana cara saya menghidupi diri? Tentu saya harus memutar otak dan kemampuan apa saja untuk menghasilkan uang. Alhamdulillah, ada pimpinan kampus yang memberi saya santunan 400.000 per bulan selama memimpin. Namun takdir Allah, pimpinan kampus berganti tidak lama kemudian. Dan saya pun harus lebih keras lagi mencari tambahan pekerjaan. Awal ngekos saya mulai bekerja dengan menawarkan diri ke tetangga-tetangga kos yang membutuhkan jasa mencuci. Saya menjadi tukang cuci dengan harga 1 ember cucian 10.000. Saya tidak malu. Alhamdulillah, ini bisa untuk makan sehari. Kemudian sore sampai malam membuat arem-arem sampai jam 9 malam yang bisa dijual pagi harinya. Saat libur Sabtu dan Minggu adalah hari yang sangat saya tunggu-tunggu. Bukan untuk liburan dan berleha-leha, tapi saya berkesempatan dapat uang tambahan dengan menyetrika baju di laundry. 10 ember 25.000. Alhamdulillah. Sisa waktu libur saya gunakan untuk membuat ceker ayam pedas yang saya buat sesuai orderan. Karena bahan yang harus saya beli cukup mahal untuk ukuran saya, sehingga jangan pernah ada jualan yang tersisa. Maka saya buat sesuai orderan teman. Alhamdulillah, dengan kerja sebagai tukang cuci, tukang setrika, tukang buat arem-arem, dan juragan kecil ceker pedas, saya bisa membiayai hidup dan keperluan kuliah. Walaupun tanganku mulai kasar dan melepuh. Prinsip saya adalah saya siap dan mau kerja apa saja asalkan halal. Malam hari sampai ngantuk, saya tetap belajar dan menyelesaikan tugas-tugas. Di kampus, saya juga belajar dengan membuat rangkuman-rangkuman. Ini sangat menolong saat ujian tiba. Saya telah siap dengan catatan yang mudah untuk diingat. Akhirnya saya pun bisa wisuda. Dan ibuku hadir saat wisuda dengan berdiri berada di samping saya. Saya bahagia melihat ibu saya bangga. Saya memperoleh penghargaan peringkat 3 saat wisuda. Tentu ini saya sangat syukuri. Saya bisa bertahan dengan hidup dan juga berprestasi. Ini suatu keberkahan yang wajib disyukuri.
Alhamdulillah, Allah memberikan kekuatan dan ibu yang baik. Setelah lulus, saya tidak memilih kembali pulang ke kampung. Karena peluang kerja di Tegal jauh lebih banyak daripada di kampung. Saya pun bekerja di 2 tempat, di rumah sakit dan dokter praktik. Alhamdulillah bisa mulai menabung. Namun, saat sedang merangkai mimpi dan hidup lebih baik, ibu di kampung sakit. Kakinya harus diamputasi. Sebagai anak yang tahu persis kebutuhan ibu yang sudah lelah dan sakit, maka saya putuskan pulang ke kampung. 1 tahun saya menganggur merawat ibu sampai sembuh. Alhamdulillah, tabungan kerja bisa membuat ibu senang. Karena bisa buat sumur di rumah. Dan bisa juga memperbaiki rumah yang sudah lapuk. Bahagia melihat ibu bahagia. Walaupun tabungan kerja saya habis untuk membiayai ibu yang sakit dan memperbaiki rumah yang lapuk, saya bahagia sekali. Saat pandemi, ibu saya mulai sembuh dan bisa ditinggal kembali. Bahkan ibu mulai kerja kembali ke pasar. Lalu saya mendapat panggilan untuk jadi relawan di Tegal. Relawan COVID di RSUD Kardinal. Maka saya kembali berangkat kerja dengan transport ke Tegal, hasil dari pinjam teman 150.000. Sampai di Tegal, saya menumpang di rumah pasien home care. Namun karena pandemi yang menampung saya khawatir tertular corona, maka saya ngekos kembali. Saat itu timbullah tekad yang membaca, menggelora, bahwa saya harus siap-siap berjuang untuk bersaing dalam seleksi CASN. Hidup saya harus berubah. Maka sambil bekerja di rumah sakit sebagai relawan COVID, saya pun belajar gigih kembali. Bahkan lebih kuat dibandingkan saat kuliah. Serasa peluang emas di depan mata tampak terlihat jelas. Maka saya belajar dari malam ke pagi dan dari pagi ke malam, sesuai lepas waktu dinas jaga. Saya fokus mempersiapkan diri. Saya berpikir, inilah saatnya saya tuntaskan perjuangan ini, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat keseriusan ikhtiar saya. Alhamdulillah, segala pujiannya untuk Allah. Ikhtiar tidak menodai hasil. Saya diterima sebagai CASN tahun 2021 ini dengan status lulus dan berlanjut ke pemberkasan. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat